Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davian Marta. Di sini saya akan menuntaskan tugas remedial biologi, yaitu dengan membuat video penjelasan tentang evolusi. Nah, evolusi biologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari perubahan makhluk hidup dari waktu ke waktu. Nah, teori evolusi biologi menyatakan bahwa semua makhluk hidup di bumi berevolusi dari nenek moyang yang sama. Nah, selanjutnya itu ada mekanisme evolusi. Nah, yang pertama itu adalah mutasi. Nah, apa sih itu mutasi? Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada materi genetik baik DNA maupun RNA. Nah, mutasi dapat terjadi pada tingkat gen atau kromosom. Lalu yang kedua itu ada seleksi alam. Nah, proses penyaringan alam terjadi ketika organisme yang tidak cocok dengan lingkungannya akan punah. Nah, contohnya itu ada jerapah. Nah, jerapah ini yang lehernya panjang itu akan dapat bertahan hidup ketika terjadi kelangkaan makanan seperti rumput yang ada di bawah. Nah, sedangkan jerapah yang berleher pendek itu akan kelaparan dan punah. Nah, yang ketiga itu ada rekombinasi gen. Nah, penataan ulang urutan DNA melalui pemutusan dan penyambungan kembali kromosom atau segmen kromosom. Nah, sehingga menghasilkan kombinasi alel yang baru. Nah, yang keempat itu ada migrasi. Nah, migrasi adalah proses perpindahan hewan secara berkelompok dari satu tempat ke tempat yang lainnya, biasanya untuk mencari makanan, terus berkembang biak atau kondisi-kondisi yang lainnya. Nah, yang terakhir itu ada genetic drift. Nah, genetic drift ini adalah perubahan frekuensi varian gen yang ada dalam populasi karena peluang acaknya. Genetic drift ini dapat menyebabkan variasi gen menghilang sepenuhnya dan dengan secara otomatis akan mengurangi variasi genetiknya. Nah, selanjutnya itu ada bukti evolusi. Nah, yang pertama itu ada variasi individu. Nah, variasi individu adalah perbedaan sifat antara individu dalam satu spesies. Nah, contohnya itu ada burung finch. Nah, di burung finch ini satu spesies namun dia berbeda-beda, seperti ada perbedaan di paruh dan di cakar. Nah, variasi ini dapat disebabkan oleh faktor genetik dan lingkungan. Nah, yang kedua itu ada penemuan fosil. Nah, penemuan sisa-sisa organisme yang pernah hidup di masa lampau. Nah, fosil dapat berupa seperti fosil tumbuhan, hewan, atau makhluk hidup lainnya. Nah, yang ketiga itu homologi dan homologi. Nah, homologi adalah organ-organ makhluk hidup yang memiliki bentuk asli yang sama, kemudian berubah strukturnya sehingga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, karakteristik yang ada pada organisme pada nenek moyang kita itu akan berubah karena seleksi alam. Nah, seiring berjalannya waktu, yang nantinya karakteristik tersebut tuh akan menurun ke keturunannya. Nah, spesies yang berkerabat bisa mempunyai karakteristik yang sama tetapi fungsinya yang berbeda. Nah, ada satu lagi itu analogi. Nah, ini analogi itu fungsinya sama tapi karakteristiknya berbeda. Nah, yang keempat itu ada embrio perbandingan. Nah, embrio ini adalah salah satu bukti evolusi yang dapat digunakan untuk mengetahui kekerabatan untuk suatu organisme dengan organisme lainnya. Nah, dengan membandingkan proses perkembangan embrio dan organisme tersebut. Nah, selanjutnya itu ada perbandingan biokimia dan fisiologi. Nah, di biokimia dan fisiologi ini ada dua biokimia. Nah, biokimia ini mempelajari karakteristik kimiawinya makhluk hidup. Nah, kalau fisiologi evolusi itu mempelajari karakteristik fungsional makhluk hidup untuk memahami evolusi
Eh, si fisiologi ini itu untuk mempelajari karakteristik fungsional makhluk hidup. Nah, untuk memahami evolusi. Nah, jadi semakin kecil perbandingan asam aminonya, maka kekerabatan manusia itu semakin dekat. Nah, seperti itu, seperti manusia dengan orang hutan. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada petunjuk organ tubuh sisa adalah struktur sisa. Jadi si petunjuk organ tubuh sisa ini memberikan bukti bahwa manusia itu berevolusi dari nenek moyang yang memiliki akar seperti kayak rudimenter kayak gitu. Jadi tulang ekor belakang. Nah, seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.